Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat AS Channel dimanapun berada, semoga sehat selalu ya. Ini ada video contoh MBG di Korea Utara ya, di mana para pejabat MBG ini termasuk Kim Jong Un ya, itu Kim Jong Un itu ikut makan siang gratis bersama anak-anak, sehingga sama-sama cerdas dan pinter ya. Nah, kan kata pemerintah MBG itu makanan yang gizinya tuh bagus buat anak sekolah, biar makin pintar dan bisa berpikir saat belajar. Nah, gimana kalau pemerintah makan siangnya pakai MBG juga, yang ada di DPR, menteri-menterinya, pokoknya pemerintahan Indonesia, biar sama-sama pintar dan cerdas. Pak Prabowo, kita lapar, belum kebagian makan gratis. Benar, keburu lulus Untuk pemerintah yang terkait, kami mohon MBG-nya pas puasa diganti dengan uang 15.000 untuk kami membeli takjil, dan uang sisanya akan kami sisihkan untuk menabung. Kan enak jadinya kalau punya baju baru dari pemerintah pas lebaran, kan keren. Tapi itu baju barunya bukan dari pemerintah ya, tapi dari ya kita sendiri, dari rakyat ya, yang menggunakan apa namanya, dikelola oleh pemerintah gitu ya deh ya, dari pajak kita ya, dan tentu kekayaan alam kita. Lah kok ternyata si jenenge tukang baik gerabah MBG sewulan gaji 3 juta. Maaf, ki pemerintah Indonesia ngenyek karo guru. Supir MBG itu gajinya 3 juta Pak. Dia tugasnya cuma nganterin makanan ke sekolah. Nah sementara anak-anak yang diantarkan makanan itu diajar oleh guru yang sudah berkorban baik ilmu, bahkan kuliah sampai S1 atau S2 mungkin, atau mungkin juga S3, tapi hanya digaji ratusan ribu ya untuk yang honorernya Pak. Ngeri ya. Jadi ini gimana ya Pak? Menurut Pak Rufi gimana Pak? Saya udah tapi sampai mau ngapain? Mau jadi petugas SPPG dong. Kenapa? Ini kok. Kenapa? Ya. Honor guru itu 300.000 satu bulan. Supir SPPG 3 juta satu bulan. Makanya saya mau ganti. Kata siapa? Pemerintah. Alih profesi ya. Sini. Saya mau jadi supir SPPG saja. Terus nanti kalau sudah 1 bulan mau jadi kepala dapur MBG. Ya bagus. Iya. Supaya jadi PNS. Ya enggak? Saya sudah ngabdi 26 tahun jadi guru Sambil swasta. nyindir ini. Sambil nyindir ya. Ompreng dan sopir pada program makan bergizi gratis bisa digaji lebih manusiawi daripada guru. Ini bukan soal siapa yang lebih berjasa, ini soal apa yang dianggap penting oleh negara. Dalam konsep biopolitik Michel Foucault, negara modern terutama mengelola kehidupan biologis seperti tubuh, kesehatan, gizi, dan populasi. Yang diprioritaskan adalah hal-hal yang bisa diukur, dihitung, dan dilaporkan sebagai angka keberhasilan. Program makan bergizi gratis berada tepat di wilayah itu. Makanan sampai atau tidak, anak makan atau tidak, angka stunting turun atau tidak. Karena itu pekerja MBG termasuk supir dan pencuci ompreng menjadi bagian penting dari stabilitas biopolitik. Padahal guru bekerja di ranah yang jauh lebih mendasar, kesadaran, nalar, dan nilai. Tapi justru karena itulah mereka tidak diprioritaskan. Pikiran tidak bisa dijadikan grafik bulanan. Dampak pendidikan baru terlihat belasan tahun kemudian. Bahkan bisa melahirkan warga yang kritis. Dalam logika biopolitik, itu bukan urgensi jangka pendek. Maka lahirlah paradok ini. Pekerja yang mengurus perut digaji lebih layak daripada pekerja yang membentuk akal budi. Negara takut anak lapar hari ini, tetapi tidak takut generasi tumbuh tanpa guru yang sejahtera. Akan jelas ya terjawab kenapa tukang ngubah itu ya, mencuci piring ya,
nganter jemput MBG atau makanan MBG ke sekolah itu gajinya jauh lebih besar dari guru honorer. Ternyata seperti itu. Sudah kita simak tadi ya. Jadi lebih kepada pemerintah itu memperhatikan perut dibanding masa depan pendidikan anak yang memang akan terasanya belasan tahun bahkan puluhan tahun kemudian ya. Berbeda dengan perut, saat itu makan, saat itu kenyang. Tapi pendidikan tentu nanti yang dihasilkan itu akan nampak buktinya pada belasan tahun kemudian. MBG Pak Presiden yang Anda pilih, mengapa tidak memilih untuk sekolah gratis sampai ke perguruan tinggi Pak Presiden? Mengapa tidak memilih untuk dana kesehatan Pak Presiden? Sedangkan anak-anak kami alhamdulillah tidak kelaparan dan tidak kekurangan gizi Pak Presiden. Kami sebagai orang tua sangat mengutamakan makan makanan buat anak-anak Pak Presiden. Prinsip kita sebagai orang tua biarkan kami tidak makan asalkan anak-anak kami yang makan Pak Presiden. Mohon dengarlah kami Pak Presiden sebagai rakyat jelata yang menginginkan anak-anak yang pintar dan cerdas Pak Presiden. Assalamualaikum Pak Presiden. Pak nih, anggota DPD katanya uang MBG dari masyarakat juga harus nyumbang. Enak aja. Selama ini juga masyarakat yang mengeluarkan uang, Pak. Dengar nggak? Tahu nggak sih sebetulnya kalian itu jadi pejabat tapi ngerti nggak sih sebetulnya silsilah uang itu ada? Hah? Aneh. Kedepankan rasa kemanusiaan. Juru masak MBG saja saya kira juga mereka ingin libur ketika anak-anak libur. Apa salahnya sih anggaran MBG selama libur sekolah itu dialihkan untuk membantu korban bencana di Aceh dan Sumatera? Come on, kepala BGN, jangan egois memikirkan untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok Anda. Oke. Saya jeda dulu ya sebentar sahabat ya. Saya ucapkan selamat ngabuburit ya. Semoga saumnya benar-benar mabrur. Amin ya robbal alamin. Kita akan lanjutkan videonya dengan yang lebih serius, tapi masih seputar bagaimana begitu mulai banyak yang bersuara dan cukup berani ya, telak, seru juga, ada yang lucu juga ya, telak melawan MBG yang tadi disampaikan juga ya, bahwa MBG tersebut lebih kepada memuaskan perut, bukan memuaskan hal yang jauh lebih prinsip dalam hidup dan masa depan anak bangsa ini. Kita akan lanjutkan sahabat, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Kita lanjut. Nah ini. Alhamdulillah Bapak Presiden bilang saya siap dikritik asal jangan nyinyir. Indonesia niki gimana? Ini Ning Umi Laila ya, salah satu ustazah muda ya, ustazah yang masih relatif sangat muda ya, yang juga kocak dan kritis ya. Sakit karena sakit nyatane guru honorer sebulan 400.000 kok tukang ngumbahi ompleng MBG 3 juta. Betul aneh ya. Maaf ya, saya sama sekali tidak ada rasa dendam benci karo pegawai MBG, ora temenan ora. Iya, saya juga. Saya itu mau ngapunten ya, guru TK sebulan ki 200.000. Kuwi kudu sekolah sarjana minimal D3. Lah kok ternyata si jenenge tukang ngumbahi gerabah MBG sebulan gaji 3 juta. Maaf, ki pemerintah Indonesia ngenyek karo guru. Nah, ya, saya punya TK dulu tuh beberapa waktu yang lalu ya, sebelum saya serahkan itu, kasihan ya. Karena kami juga memang hanya bisa menggaji yang sesuai layak ya, umum gitu ya, sebagai guru TK. Tapi ketika MBG ini biasanya kami mencari sampingan-sampingan buat mereka itu dengan menyediakan makan siang dan lain sebagainya ya, yang tentu ini akan mendapatkan dana tambahan buat para guru TK ya, atau PAUD ya. Dan sekarang itu sulit ya untuk mencari sampingan buat mereka, dan kami untuk membiayai juga sebagai yayasan berat ya sekarang itu. Jadi ini efek MBG sangat berasa langsung kepada sekolah-sekolah, termasuk sekolah kami ya. Bener ngenyek kalau guru, keren. Ustazah Mumpuni ini keren, udah cantik, cerdas, dan berani menyuarakan kebenaran. Bukan jadi penjilat. Ini benar-benar ustazah ini. Bukan cari aman. Suarakan yang hak ya hak, yang batil batil.
Program MBG ini yang menciptakan adalah Jokowi dan dijalankan sama Prabowo. Dan saya pendukungnya Jokowi, juga pendukung Prabowo. Dan alhamdulillah saya sudah sadar karena saya berpikir dan saya sudah bertobat. Alhamdulillah banget. Setelah saya sadar dan setelah saya mengkritik Jokowi sama Prabowo, akhirnya saya dibilang apa? Anak abah. Masih mending, masih bagus ya anak abah. Yang lebih parahnya saya dibilang radikal, intoleran, memecah belah bangsa, anti Pancasila, anti NKRI, teroris. Tapi nggak apa-apa, terserah itu. Ya mungkin ini juga dibilang begitu, anak abah Yaman. Ini ustazah ini. FPI, mungkin HTI. Sakit hati gitu ya. Ini padahal cewek, tapi salut berani menyuarakan kebenaran. Ya, cari aman. Walaupun kayak ustad-ustad ini nih cari aman. Mana ya? nahi mungkarnya? Islam mengajarkan kan amar ma'ruf nahi mungkar harus berjalan bareng-barengan ya. Nahi mungkarnya takut ya. Amar ma'rufnya aja takut ya. Menyuarakan kebenaran takut ya. Nggak dapat makan, takut nggak ngejilat, takut nggak dapat tambang. Ya. Sebenarnya kita orang Papua tidak butuh makanan yang gratis. Yang kita butuhkan adalah pendidikan gratis. Cerdas. Karena banyak anak Papua yang punya kemampuan yang luar biasa, tapi kita kalah bersaing di dalam masalah finansial. Jadi kamu buktikan, kita tidak pernah hidup kelaparan. Ini, kita tidak ada uang, kita bisa bertahan hidup dengan kebun. Kita punya berkat-berkat yang luar biasa nih. Jadi kita tidak butuh makanan gratis, tapi pendidikan gratis. Cerdas sekali ya, cerdas sekali nih Mbak. Kita lapar belum kebagian. Sorry ini keputar lagi ya. tapi ini berapa kali saya coba putar terus ketawa aja. Makan gratis. Benar keburu lulus Prabowo. Praroro. Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari ini ketua DPD kalau tidak salah. Masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga? Contoh, ya, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau melibatkan ke sana. Itu salah satu contoh. Ini pembicaraannya offset ini karena sebagian mengatakan ngedabrus. Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Mau cari muka nih. Anggota DPD katanya uang MBG dari masyarakat juga harus nyumbang. Enak aja. Selama ini juga masyarakat yang mengeluarkan uang, Pak. Dengar nggak? Tahu nggak sih sebetulnya kalian itu jadi? Sebetulnya dia tahu ya, tapi ya begitulah realita atau fakta yang terjadi di atas sana ya, kaum elit politik ya di atas sana. Sepertinya mereka tidak melihat realita di lapangan, seperti apa kondisi masyarakat kita sesungguhnya, bagaimana puluhan hingga ratusan juta terhimpit kemiskinan, malah mau diusulkan untuk diambil dari masyarakat sendiri ya untuk MBG ini. Ini ngawur menurut saya ya, ini ngawur dengan kondisi realistis sekarang, realita yang terjadi di masyarakat yang begitu memilukan. Dia usulkan seperti itu. Ketua DPD ini menurut saya ngawur, tidak tepat saat ini ya. Pejabat tapi ngerti nggak sih sebetulnya silsilah uang itu ada? Hah? Aneh. Mau menjilat ke siapa? Ke Pak Prabowo gitu. Ini adalah bagian dari support untuk Pak Prabowo begitu. Padahal menyesakkan dada masyarakat. MBG lagi. Udahlah, terlalu banyak MBG menyedot uang. Lebih baik, udahlah. Stop aja ya. Lebih baik dananya untuk pendidikan. Yep. MBG tahu nggak sih guys? Sebagian besar uangnya itu dari dana pendidikan. Kalau sebagian besar mungkin tidak ya, kurang lebih 40% ya diambil dari anggaran pendidikan. Tidak kecil, itu sekitar hampir baru 60 triliunan ya. Artinya akan ada penurunan kualitas pendidikan karena dikurangi yang sebelumnya digebor-geborkan. Ini adalah pertama kali di Republik ini dana atau anggaran pendidikan terbesar di era Prabowo ini ya, 57 triliun ya. Tapi nyatanya kan diambil untuk MBG. Tapi bukan sebagian besar mungkin ya, 40%-nya.
Saya kira mungkin datanya ya yang salah dibaca oleh Mbak Katanya mau diambil dari Gading situ. ini. Gila nggak tuh? Heran saya. Gimana ceritanya ya? Tapi yang jelas guys, setiap saya posting MBG, video saya itu tidak diberi penonton. Payah nggak? Parah nggak tuh? Dianggap saya adalah pemberontak guys. Karena saya selalu mengkoreksi dan selalu mengkritik yang namanya pemerintah. Karena kebijakan-kebijakannya itu tidak menguntungkan rakyat. Saya itu rakyat yang... Oh ya, saya ralat ya kalau setahun itu penghabisan 300 triliun kurang lebih begitu ya untuk MBG ini, padahal misalnya anggaran pendidikan itu setahun misalnya 257 triliun, betul ya kata Walita Galing ini ya. Jadi sebagian besar dari dana pendidikan atau anggaran pendidikan. Saya ralat ya, saya belum hitung. Ternyata kalau setahun sekitar 300 triliun, nah ini 2026 ini, dan anggaran pendidikan yang diambil untuk mendanai MBG ini sekitar 257 triliunan, ya berarti memang sebagian besar diambil dari anggaran pendidikan. Waduh, luar biasa ya. Luar biasa ngaco ini menurut saya sebagai akademisi ya. Bang, bagaimana ya, kami aja untuk meneliti itu sering saya sekali meneliti dengan biaya pribadi ya. Bahkan ya banyak sekali lah ya penelitian independen gitu ya. berani bersuara mewakili rakyat-rakyat Indonesia di sebagian besar tuh rakyat Indonesia mengeluh tentang MBG, tapi kenapa gak didengar loh? Gue bisa aja ngomong langsung tuh ke abang gue, tapi nggak mau. Paham gak sih? Itu Siapa sebagian besar, saya mau abangnya? tahu dulu tuh sebagian besar siapa-siapa aja tuh yang menjilat. Abangnya Kelihatan siapa ya? Ya, karena MBG itu mungkin sebagian besar keluhan-keluhan masyarakat tidak didengar dan tidak diperdengarkan kepada bosnya. Paham? Bener nggak guys? Bener nggak? Coba kalian dong bersuara, tag video ini. Berani nggak? Jangan cuma saya doang dong yang bersuara. Iya dong. Kepala BGN memastikan program makan bergizi gratis itu tetap berjalan meskipun anak-anak sedang libur sekolah. Alasannya sederhana, karena gizi anak itu tidak boleh libur katanya. Pertanyaan besar adalah bagaimana pemerintah ini menentukan skala prioritas. Karena di saat yang sama kita juga menyaksikan pemandangan yang menyesakan dan menyayat hati. Saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera, mereka sedang berjuang di tengah kepungan banjir. Bencana ekologis ini tentu bukan main-main. Ini bukan perkara soal makan bergizi gratis, tapi masalahnya mereka itu bisa makan atau tidak. Di hari ini kita sepakat bahwa gizi anak itu memang penting, tetapi melihat ribuan pengungsi untuk memastikan mereka bisa makan atau tidak saja setiap hari, kemudian mereka juga kedinginan, kesulitan akses logistik, rasa-rasanya itu ada sesuatu hal yang mengganjal. Dan kita ingin justru melihat respon dari pemerintah ini cepat tanggap dalam menangani dan memberikan bantuan kepada korban bencana di Aceh dan Sumatera. Jangan sampai anak-anak yang sedang libur sekolah, mereka mendapatkan MBG, lalu karena mereka juga anak-anaknya udah malas ke sekolah karena hari libur, pada akhirnya makanannya banyak yang tersisa dan basi. Tetapi korban bencana di Aceh dan Sumatera di tempat pengungsian justru mereka kekurangan makanan. Kedepankan rasa kemanusiaan. Juru masak MBG saja saya kira juga mereka ingin libur ketika anak-anak libur. Apa salahnya sih? Oh, ini reaksi dari bagaimana waktu itu BGN tetap membagikan MBG ini pada saat libur ya. Anggaran MBG selama libur sekolah itu dialihkan untuk membantu korban bencana di Aceh dan Sumatera. Come on, Kepala BGN, jangan egois memikirkan untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok Anda. Gimana menurut teman-teman? Ya, kalau menurut saya sih mungkin BGN ini tidak mau libur karena kan kalau libur nggak ada pemasukan mungkin ya dugaan saya begitu, sehingga ya harus tetap berjalan termasuk di bulan Ramadan ini ya, yang tadi diusulkan oleh anak atau Pocil tadi ya, yang begitu cerdas mengusulkan ya sudah ganti dengan uang 15.000 begitu ya, tapi ternyata ya saya cukup merasa aneh ya dengan BGN ini ya. Aneh kenapa?
sampai anak itu dididik seolah-olah ya secara tidak langsung, menurut hemat saya, menurut pendapat saya, secara tidak langsung anak di bulan Ramadan itu dididik tidak benar gitu ya. Dia dikasih makan di sekolah walaupun harus dibawa ke rumah, dan itu dipastikan mungkin sudah tidak segar lagi nanti pada saat buka. Dan bagi mereka yang bukan muslim disuruh ngumpet-ngumpet untuk makan gitu. Apakah ini sebuah hal yang konyol? Ya, pertanyaan ini yang saya sampaikan ke BGN ya. Mudah-mudahan tidak tambah ngawur dengan BGN. Demikian sahabat, semoga bermanfaat video-video ini, dan tetap sehat, tetap jaga akal waras kita semua, dan semoga saum ini menjadikan kita tambah lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.